Kita mulai dengan percakapan ke-11, shloka pertama. Percakapan ke-11 ini judulnya adalah Vishwarup Darshan Yoga. Yoga mengalami kesatuan dengan Yang Maha Tinggi, Yang Maha Suci, Vidhi, apapun sebutan kita, dengan Gusti, dengan Vishwarup Darshan. Vishwa berarti dunia, rupa berarti rupa, wujud, darshan berarti penglihatan, melihat. Bagaimana kita mencapai kesatuan dan persatuan itu? Dengan melihat wujudnya yang berupa alam semesta. Jadi bukan wujud sebagai suatu sosok, tapi wujud sebagai alam semesta. Ketika kita menemukan itu, melihat itu, bukan cuma memahami, tapi melihat wujudnya sebagai wujud alam semesta, maka kita mencapai yoga, kita mengalami kemanunggalan dengannya. Arjuna berkata, berkat wejanganmu yang penuh kasih tentang rahasia, hakikat jiwa yang telah kau sampaikan padaku, sirnalah sudah segala keraguanku. Sudah 10 percakapan lewat. Sekarang Arjuna mengatakan bahwa keraguanku sudah sirna, tetapi dia menambahkan dalam shloka kedua, telah kudengarkan secara rinci darimu, wahai Krishna, ikhwal ciptaan, evolusi, dan peleburan makhluk-makhluk seantero alam, pun tentang kemuliaanmu. Ketiga, wahai Parameshwara, Krishna yang Maha Mulia, engkau memang persis seperti apa yang kau jelaskan tentang dirimu. Namun kiranya, jika memungkinkan, aku dapat melihat, menyaksikan wujud ilahimu, wahai Krishna. Kau sudah menjelaskan semuanya, tapi sekarang saya ingin melihat wujud itu yang telah kau jelaskan. Wujud yang maha mulia itu ingin kulihat. Shloka keempat, Krishna, jika engkau pikir, aku dapat menyaksikan wujud hakikimu yang mulia, wahai Yogeshwara, Krishna penguasa yoga, sudilah kiranya engkau memperlihatkan wujudmu yang tak pernah punah itu. Jika kau anggap aku layak. Ini adalah salah satu sikap yang paling penting dalam seorang disciple, seorang siswa. Jika kau anggap aku layak, kita sekarang menuntut. Di sekolah pun kita nggak bisa menuntut, kan? Di sekolah malah yang menentukan kelayakan kita bukan kita nggak tahu. Guru yang menentukan, kan? Kalau ikut ujian negara, nggak tahu siapa yang menentukan. Mereka yang menentukan kelayakan kita. Tetapi ketika kita menghadapi seorang guru, kita tidak bersikap seperti itu. Kita menuntut, berikan saya ini, berikan saya itu. Saya teringat kisah yang menarik sekali dari salah satu sant, salah satu fakir, salah satu mursyid, salah satu guru dalam tradisi Sindhi. Namanya Watayo. Watayo ini nama asli Sindhi. Dia bisa beragama apapun. Watayo juga berarti orang yang nggak tahu ngapain begitu ya. Watayo ini julukan. Orang yang suka jalan-jalan, orang yang nggak punya kerjaan. Banyak sekali maknanya. Seperti apa kalau di Bali ada nggak istilah orang yang apa seperti di tradisi lain itu ada Mullah Nasruddin, ada apa kan ada kan orang sosok yang ya Bang Tama.
Seperti itu, Watayo Fakir. Dia selalu bersama dengan keledainya. Kedelai atau keledai? Keledai ya. Dengan keledainya. Kemana-mana dia pergi, dia bawa keledainya. Pada suatu ketika, dia lagi kecapean, keledainya juga kecapean, jalan terus mereka. Duduk di bawah pohon, ada seorang perempuan, dia melihat, ini kok sosoknya seperti orang setengah gila. Tapi di scene, orang setengah gila itu dianggap orang suci. Karena orang suci juga setengah gila biasanya. Rambutnya nggak dibenahin, nggak disisir ya. Maka si perempuan itu masih ragu nih. Masih ragu, ini bener nggak? Orangnya orang suci nggak? Saya deketin toh nggak ya? Dia ragu dari jauh, dia berdiri, duduk berdiri. Si Watayo lihat dari saya, kamu sini. Ngapain kamu lihat dari jauh sini? Butuh apa kamu? Si perempuan ini dengan malu-malu, terus dia pikir ini pasti orang suci ini. Butuh apa? Karena saya butuh sesuatu. Nah, bagi Watayo, semua orang juga butuh sesuatu. Ada nggak di sini yang nggak butuh sesuatu? Kalau di sini saya seorang Watayo, saya panggil siapapun, hei kamu ke sini, butuh apa kamu? Pasti banyak kebutuhannya. Perempuan ini kebetulan lagi butuh seorang anak. Dia bilang, saya udah 16 tahun kawin, nggak punya anak. Saya butuh seorang anak. Terus kamu butuh anak, kamu mau kasih apa sama saya? Watayo begitu. Bicaranya begitu, belak-belakan. Si perempuan ini bilang, saya punya makanan sedikit. Saya mau antar ke suami saya dari ladang. Yaitu bisa kamu masak lagi, makanan kasih dulu. Sama saya, sama keledai saya juga. Makanan, ya karena suaminya kerja di ladang, jadi ya makanannya makanan takaran kuli begitu ya. Banyak juga makanannya, mau kasih kepada Watayo Fakir, Watayo bilang tidak, keledai saya dulu. Keledai makan, 3/4 dimakan, terus si Watayo bilang, sudah, diam kamu sekarang, berhenti makan. Sisanya untuk saya. Makan. Sudah makan, terus perempuan ini lagi nunggu. Mau diapain kan? Kamu kenapa nunggu? Sudah makan saya. Dia bilang, tadi kan saya bilang, saya butuh anak. Oh ya, kamu butuh anak. Sini, ada kertas nggak? Bawa kertas. Kebetulan, nggak tahu gimana bisa punya kertas, biasa nggak bawa kertas. Ya. Ada kertas, ada pen, dia tulis sesuatu. Dia bilang, ini kamu masukin ke dalam loket, pasang aja, pakai aja loketnya. Pakai loket, kebetulan dalam setahun itu dia punya anak. Lahir seorang anak. Laki-laki, sehat, senang sekali, dan setiap kali dia lewat, mau pergi ke ladang, mau ketemu dengan suaminya, bawa makanan, setiap kali dia perhatikan, nggak ada ini Watayo Fakirnya, dia juga nggak tahu namanya. Pada suatu hari dia sedang berada di rumah, lewatlah Watayo Fakir dengan keledainya. Dia panggil, Fakir, Fakir, Sant. Kenapa kamu panggil saya? Kamu siapa? Gak ingat dia. Saya tahun lalu kita pernah ketemu dan kamu pernah memberkati saya dan saya punya anak. Oh ya? Saya pernah memberkati? Kenapa saya berkati? Dan saya kasih makan kepada kamu. Dia bilang, terus apa yang saya lakukan? Saya ditulisin mantra atau apa, disuruh masukin dalam jimat, tau kan loket itu yang bisa dibuka loketnya itu. Ya, loket itu ada yang bisa dibuka, terus dimasukin kertas. Saya dikasih kertas itu, saya masukin ke dalam loket, saya pakai, saya punya anak. Dia bilang, coba. Saya juga baru ingat, bawa itu loket tuh. Coba buka loketnya. Dibuka loketnya, ada kertas. Kamu baca loket tuh. Apa tulisannya? Tulisannya apa? Saya sudah kenyang,
keledai saya sudah kenyang, urusan lain urusanmu sendiri. Dia bilang, coba baca yang saya tulis begini. Kamu kok bisa punya anak segala, itu bukan urusan saya. Saya bilang, saya kenyang, keledai saya kenyang. Urusan lain kau urusi sendiri, urusanmu sendiri. Tapi inilah kepercayaan, keyakinan. Bisa diartikan dengan berbagai cara ya. Urusanmu, urusan sendiri berarti urusan perempuan itu sendiri. Atau dia sedang bicara denganmu yang M besar. Urusanmu, saya sih sudah kenyang. Perempuan ini sudah beri makan kepada saya. Saya sudah kenyang, keledai pun sudah kenyang. Sekarang urusanmu, you yang ngurusin nih. Inilah Vishwarup, kepercayaan yang luar biasa, keyakinan yang penuh. Keyakinan yang begitu penuh sehingga dia bisa menulis sesuatu seperti itu. Saya sudah kenyang, keledaiku kenyang, urusanmu sendiri. Maka jika engkau pikir aku dapat menyaksikan wujud hakikimu, perlihatkan. Kelima, Sri Bhagawan Krishna yang Maha Berkah bersabda, Arjuna, lihatlah wujudku yang terdiri dari beratus-ratus, beribu-ribu wujud, beraneka ragam warna dan bentuk. Di sini sebetulnya, Krishna sudah menjelaskan apa maksud dia. Saya pernah tulis di salah satu buku, kalau nggak salah di Sanyas Dharma atau di mana. Pada suatu ketika, Baba sedang mau kemana, dia selalu, mobil dia itu ada seorang murid yang membawa mobil itu. Dan murid ini duduk, dia lagi bawa, nyetirin mobil, Baba kemana, tiba-tiba Baba bertanya, kamu apa? What do you want? Anak ini bilang, enggak, saya cuma perlu berkahnya Baba dan saya udah senang diberi kesempatan begini. Enggak, kamu harus minta. Perlu apa? Pernah baca? Saya pernah tulis di mana ya? Kamu harus minta. Maka si murid ini bercerita. Dia bilang, entah bagaimana, keluar, saya minta darshan seperti yang kau berikan kepada Arjuna 5.000 tahun yang lalu. Saya mau lihat Vishwarup kamu. Wujudmu yang meliputi, yang mencakupi seluruh alam semesta. Baba ketawa, dia buka jendela mobil. Dia bilang, ini Vishwarup saya, lihat nih semuanya nih. Pohon, gunung, bukit, pasir, semuanya adalah saya. Begitu sampai kembali di college, Baba langsung teriakin wardennya atau apa, saya tulis di buku itu. Warden atau salah satu guru, dia lihat nih muridmu ini, goblok ini. Mau lihat Vishwarup di mana-mana juga ada Tuhan. Mau lihat apa lagi dia? Nah, Krishna juga mengatakan di mana-mana beraneka ragam warna dan bentuk, beribu-ribu wujud. Sloka ke-6, Arjuna, lihatlah di dalam diriku ke-12 Aditya, para dewa di bawah pimpinan Varuna, penguasa laut, 11 rudra yang bertugas untuk memusnahkan kejahatan, 8 vasu di bawah pimpinan Indra, penguasa langit, kembaran Ashwini Kumara, mereka yang menguasai ilmu pengetahuan, 49 marut, variasi-variasi elemen angin, dan banyak lagi wujud-wujud lain yang belum pernah kau saksikan sebelumnya. Ini semuanya adalah wujud-wujud alam, elemen-elemen alam. Sekarang secara saintifik bisa kita jelaskan. Misalnya di sini saya memberikan contoh yang berapa hari yang lalu juga saya bicarakan. 49 marut. Variasi-variasi elemen angin. 49. Kita barangkali belum mencapai 49. Kita baru tahu beberapa saja.
Ini adalah angin apa, ini angin topan, ini angin badai, ini Katrina, ini apa. Itu kan nama-namanya sebenarnya. Yang musnahkan tuh semuanya cewek-cewek. Katrina apalagi itu ya. Tsunami ya. El Nino cowok ya. El Nina. Semuanya nama cewek. Jadi yang memusnahkan itu semua cewek. Tapi dalam tradisi Sanskrit bukan cewek. Marut itu adalah salah satu wujud daripada Shiva. Juga dianggap wujud daripada Dewa Angin. Kemudian Hanuman disebut Maruti, anaknya Dewa Angin, Wayu, dan juga dikaitkan dengan Shiva, dengan Rudra, dengan Maruti. Jadi, semuanya ini adalah elemen-elemen alami, termasuk Varuna, laut, disebut sebagai pimpinan dari para dewa. Di bawah pimpinan Varuna karena air kehidupan itu yang penting sekali untuk menjamin kehidupan kita. Sehingga semua elemen-elemen itu kita harus hormati. Sloka ke-7, lihatlah di dalam diriku, wahai Arjuna, seantero alam yang terdiri dari makhluk-makhluk yang bergerak, maupun wujud-wujud kehidupan yang tidak bergerak, sungguh kau dapat melihat apa saja yang kau inginkan. Ini luar biasa nih. Kita melihat apa yang kita inginkan. Itu sebabnya ketika Arjuna melihat semuanya ini, dia tidak melihat kematian Abhimanyu, anaknya. Dia tidak melihat kematian anaknya Bima, Ghatotkach. Dia tidak melihat kematian anak para Pandawa 5 ini. Banyak hal yang dia tidak lihat karena kita ingin melihat, di sini positive thinking, dia ingin melihat sesuatu yang baik, dia lihat baik. Dan disitulah itulah maya. Kalau waktu itu Arjuna melihat Abhimanyu gugur, Ghatotkach gugur, 5 anak gugur, semuanya gugur, dia tidak akan bisa perang. Jadi kadang-kadang Tuhan memperlihatkan kita sesuatu yang kita masih bisa hadapi, yang kita masih bisa terima. Sesuatu yang di luar batas kita, kemampuan kita, tidak diperlihatkan.